Bangun tidur dengan pinggang terasa berat, kaki sering bengkak. Banyak lansia mengira ini hanya tanda penuaan biasa. Padahal itu adalah sinyal ginjal sedang meminta pertolongan. Lebih mengejutkan lagi, penelitian Journal of Clinical Nutrition di tahun 2024 menunjukkan 80% batu ginjal disebabkan oleh penumpukan kristal oksalat dari makanan. Dan tahukah kamu, sayur yang kita anggap menyehatkan bisa jadi beban berat bagi ginjal lansia. Di video ini, Klinik 62 akan ungkap 3 sayur paling berbahaya untuk ginjal lansia. Plus, cara aman mengolahnya agar tetap bisa dinikmati tanpa merusak ginjal. Tulis di komentar usia kamu sekarang. Subscribe Klinik 62 untuk info kesehatan terpercaya setiap minggunya. Daun kelor, tinggi purin yang memicu asam urat dan merusak ginjal. Daun kelor memang terkenal sebagai superfood. Banyak lansia minum jus kelor setiap pagi karena dipercaya meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi tahukah kamu, untuk ginjal yang sudah menua, kelor justru bisa menjadi beban berat yang berbahaya. Masalah utama daun kelor adalah kandungan purin yang tinggi. Ketika purin masuk ke tubuh, ia berubah menjadi asam urat. Pada orang dengan ginjal yang masih kuat, asam urat ini bisa dibuang dengan lancar melalui urin. Tapi pada lansia, terutama di atas 60 tahun, kemampuan ginjal menyaring dan membuang asam urat sudah menurun drastis. Penelitian dari Well Journal of Nephrology di tahun 2024 menjelaskan bahwa penumpukan asam urat dalam darah dapat memicu inflamasi kronis pada ginjal. Kondisi ini disebut nefropati hiperurisemia. Gejalanya seringkali tidak terasa di awal, sehingga banyak lansia tidak menyadari sampai kerusakan sudah parah. Tanda-tanda awal yang sering diabaikan adalah pinggang terasa berat saat bangun tidur, tubuh cepat lelah meski tidak banyak beraktivitas, urin berbusa seperti sabun, dan tidur sering terganggu karena harus buang air kecil berkali-kali di malam hari. Jika kamu mengalami gejala ini setelah rutin minum jus kelor, ini bisa jadi sinyal bahwa ginjal sedang kewalahan. Yang paling berbahaya adalah konsumsi jus kelor mentah. Dalam bentuk jus, purin masuk ke tubuh dalam konsentrasi tinggi dan sangat cepat. Tubuh tidak punya waktu untuk memprosesnya secara bertahap, sehingga ginjal langsung dibebani dalam jumlah besar. Banyak lansia yang merasa jantung berdebar, gelisah, dan sulit tidur setelah minum jus kelor di malam hari. Ini karena ginjal tidak mampu membuang asam urat dengan cukup cepat, sehingga menumpuk dalam darah dan mempengaruhi kerja jantung. Sebuah studi kasus dari klinik geriatri menunjukkan seorang pasien laki-laki berusia 72 tahun yang rutin minum rebusan kelor setiap malam selama 4 bulan. Awalnya beliau merasa lebih berenergi. Namun perlahan, hasil lab menunjukkan kreatinin naik dari 1,2 mg per desiliter menjadi 2,4 mg per desiliter. Urin berbusa, pinggang terasa nyeri tumpul, dan tekanan darah menjadi sulit dikontrol. Setelah menghentikan kebiasaan minum kelor dan hanya mengonsumsinya 1-2 kali seminggu dalam bentuk masak, kondisinya membaik dalam 6 minggu. Jadi, bagaimana cara aman mengonsumsi kelor untuk lansia? Pertama, jangan konsumsi jus kelor mentah. Ini bentuk yang paling berat bagi ginjal. Kedua, batasi konsumsi menjadi 1-2 kali dalam seminggu saja. Ketiga, pastikan kelor dimasak hingga benar-benar matang, bukan sekadar direbus sebentar. Keempat, hindari konsumsi di malam hari karena ginjal bekerja lebih lambat saat kita tidur. Kelima, buang air rebusan kelor pertama sebelum dimasak lagi, karena sebagian purin akan larut dalam air tersebut. Kelor itu baik, tapi hanya bila dikonsumsi dengan cara yang benar. Jika salah, kelor justru mempercepat penurunan fungsi ginjal pada lansia. 2 bayam, kangkung, dan sawi, kombinasi oksalat dan kalium tinggi yang berbahaya. Bayam, kangkung, dan sawi adalah sayur hijau yang sangat populer di Indonesia. Sayur ini sering dianggap sehat dan wajib dikonsumsi setiap hari. Tapi untuk lansia dengan fungsi ginjal yang menurun, ketiga sayur ini justru bisa menjadi ancaman serius. Masalah utama ada 2, oksalat dan kalium. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, oksalat. Ini adalah senyawa alami yang ditemukan dalam banyak sayuran hijau. Oksalat dapat mengikat mineral dalam tubuh, terutama kalsium, dan membentuk kristal-kristal kecil. Penelitian terbaru dari PMC di tahun 2024 menunjukkan bahwa 80% batu ginjal terdiri dari kalsium oksalat. Pada ginjal yang sudah tidak sekuat dulu, kristal ini menumpuk dan mengiritasi saluran kemih.
Gejala awal penumpukan oksalat adalah nyeri tumpul pada pinggang, terutama di bagian belakang. Rasanya bukan sakit yang tajam, melainkan seperti membawa beban berat saat bangun tidur. Urin mulai berbusa karena ada protein yang bocor akibat kerusakan filter ginjal. Saat buang air kecil, kadang terasa perih atau tidak nyaman. Jika dibiarkan, kristal ini berkembang menjadi batu ginjal yang memerlukan tindakan medis. Masalah kedua adalah kalium tinggi. Kalium memang mineral penting untuk fungsi otot dan jantung. Tapi pada lansia dengan fungsi ginjal menurun, kalium berlebih sangat berbahaya. Penelitian National Kidney Foundation di tahun 2024 menunjukkan lebih dari 50% pasien penyakit ginjal kronis yang tidak menjalani dialisis akan mengalami hiperkalemia atau kelebihan kalium dalam darah. Gejala hiperkalemia sangat berbahaya dan seringkali muncul tiba-tiba. Jantung berdebar tidak teratur atau justru melambat, tubuh terasa lemas tanpa sebab jelas, kaki dan tangan terasa kebas atau kesemutan, napas terasa lebih cepat dan mudah lelah. Bahkan dalam kasus berat bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Yang mengerikan, banyak lansia tidak merasakan gejala sampai kadar kalium sudah sangat tinggi dan mengancam nyawa. Masalahnya makin serius ketika sayur-sayur ini dikonsumsi dalam bentuk mentah atau dijadikan smoothie. Tren smoothie hijau yang sedang populer ternyata sangat berisiko bagi lansia. Sebuah laporan kasus dari Mayo Clinic di tahun 2022 mengungkapkan seorang pria berusia 81 tahun mengalami gagal ginjal akut setelah rutin membuat jus sayur dari bayam, kangkung, dan sawi. Asupan oksalatnya mencapai 1.500 mg per hari, sekitar 10 kali lipat diet normal. Dalam bentuk jus, oksalat dan kalium masuk ke tubuh dalam jumlah sangat tinggi sekaligus, membuat ginjal tidak mampu memprosesnya. Setahun kemudian, beliau masih harus menjalani cuci darah. Seorang pasien perempuan berusia 68 tahun juga mengalami hal serupa. Beliau mengganti sarapan dengan smoothie bayam selama hampir 2 bulan karena ingin hidup lebih sehat. Awalnya tubuh terasa segar dan berenergi. Namun perlahan, jantung mulai berdetak lebih lambat dan tidak teratur. Tubuh cepat lelah, sulit berkonsentrasi, dan kaki terasa lemas. Setelah diperiksa, kadar kaliumnya mencapai 6,2 mili-ekuivalen per liter, melewati batas aman 5,5 mili-ekuivalen per liter. Begitu berhenti minum smoothie dan kembali makan sayur matang dalam porsi kecil, kondisinya pulih dalam beberapa minggu. Lalu, bagaimana cara aman mengonsumsi sayur hijau ini? Pertama, jangan konsumsi mentah. Hindari lalapan bayam, kangkung, atau sawi mentah. Kedua, selalu lakukan teknik blanching sebelum memasak. Caranya, celupkan sayur ke dalam air mendidih selama 1-2 menit, lalu tiriskan dan buang airnya. Cara ini terbukti menurunkan oksalat hingga 30-87% dan mengurangi kalium secara signifikan. Ketiga, hindari smoothie sayur hijau. Bentuk smoothie membuat mineral masuk terlalu cepat dan terlalu banyak. Keempat, jangan kombinasikan dengan makanan tinggi kalium lain seperti pisang atau jeruk dalam satu waktu makan. Kelima, konsumsi dalam porsi kecil sekitar 100-150 gram per hari. Ini cukup untuk mendapat manfaat tanpa membebani ginjal. Sayur hijau tetap menyehatkan, tapi harus diproses dan dikonsumsi dengan cara yang benar, terutama untuk lansia di atas 60 tahun. Pare, kandungan oksalat super tinggi yang merusak ginjal secara diam-diam. Pare sering dianggap sebagai sayur ajaib karena dipercaya mampu menurunkan gula darah dan membersihkan tubuh dari racun. Banyak penderita diabetes tipe 2 mengonsumsi pare setiap hari dengan harapan kadar gula darahnya turun. Tapi tahukah kamu, untuk lansia dengan fungsi ginjal yang sudah menurun, pare justru bisa menjadi ancaman serius. Pare memiliki kandungan oksalat yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari bayam. Penelitian dari Journal of Agricultural and Food Chemistry di tahun 2023 menunjukkan kandungan oksalat dalam pare bisa mencapai 250-500 mg per 100 gram. Oksalat inilah yang secara perlahan membentuk kristal dalam ginjal dan saluran kemih. Masalahnya, kerusakan akibat pare terjadi sangat lambat dan tanpa gejala nyata di awal. Banyak lansia merasa baik-baik saja selama berbulan-bulan mengonsumsi pare setiap hari. Namun, kristal oksalat terus menumpuk sedikit demi sedikit. Saat gejala mulai muncul, kerusakan sudah cukup parah. Gejala yang paling umum adalah nyeri pinggang yang tajam atau terasa seperti ditusuk, sensasi perih atau terbakar saat buang air kecil, urin berwarna lebih gelap atau keruh,
dan tubuh mudah lelah karena ginjal tidak bisa menyaring racun dengan baik. Yang paling berbahaya adalah kebiasaan minum air rebusan pare. Banyak orang berpikir air rebusan pare lebih sehat karena lebih mudah diserap tubuh. Padahal justru di dalam air rebusannya, konsentrasi oksalat paling tinggi terkumpul. Ketika pare direbus, sebagian oksalat larut dalam air. Jika air ini diminum, maka beban oksalat yang masuk ke ginjal menjadi sangat berat. Sebuah studi kasus dari Rumah Sakit Jakarta mengungkapkan seorang pasien perempuan berusia 66 tahun yang rutin minum air rebusan pare setiap siang karena percaya tubuhnya akan lebih bersih dan gula darahnya stabil. Selama 5 bulan, beliau merasa sehat. Namun perlahan mulai muncul keluhan. Nyeri tajam di pinggang kanan yang hilang timbul, buang air kecil terasa perih seperti terbakar, dan tubuh mudah lelah meski sudah istirahat cukup. Setelah dilakukan USG, ditemukan batu ginjal berukuran sekitar 5 mm. Perlu dipahami, kondisi ini tidak terjadi dalam semalam. Ini hasil dari konsumsi oksalat tinggi yang menumpuk sedikit demi sedikit selama berbulan-bulan. Setelah beliau berhenti minum air rebusan pare dan hanya makan pare yang dimasak matang 1-2 kali seminggu, keluhannya berangsur membaik. Rasa nyeri berkurang, buang air kecil tidak lagi perih, dan tidur malam menjadi jauh lebih nyaman. Ini membuktikan bahwa cara konsumsi sangat menentukan apakah pare menjadi obat atau justru racun bagi ginjal. Jadi, bagaimana cara aman mengonsumsi pare untuk lansia? Pertama, jangan minum air rebusannya. Justru di bagian itulah oksalat paling tinggi terkumpul. Kedua, pare sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari. Cukup 1-2 kali dalam seminggu. Ketiga, selalu masak pare hingga benar-benar matang. Rebus dalam air mendidih selama 2-3 menit, buang air rebusan pertama, lalu masak lagi dengan air baru. Cara sederhana ini membantu menurunkan kadar oksalat hingga 40%. Keempat, kombinasikan pare dengan sayur rendah oksalat seperti labu siam, oyong, atau brokoli muda. Kelima, konsumsi dalam porsi kecil, sekitar 50-100 gram per sajian. Pare itu bermanfaat untuk menurunkan gula darah, tapi manfaatnya hanya terasa bila cara konsumsinya benar. Untuk lansia di atas 60 tahun dengan riwayat ginjal sensitif, pare harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Tanda-tanda ginjal sedang bermasalah yang sering diabaikan lansia. Banyak lansia tidak menyadari bahwa ginjal mereka sebenarnya sudah bekerja di luar batas kemampuan. Mereka mengira keluhan yang muncul hanyalah tanda penuaan biasa. Padahal itu adalah sinyal tubuh bahwa ginjal sedang meminta pertolongan. Pertama, rasa berat atau nyeri tumpul di pinggang bagian belakang. Rasanya bukan sakit yang tajam, melainkan seperti membawa beban beberapa kilogram setiap bangun tidur. Banyak lansia menganggap ini wajar karena usia. Padahal ini bisa menjadi tanda adanya protein yang bocor karena filter ginjal mulai rusak. Jika dibiarkan, kondisi kecil ini bisa berkembang menjadi penyakit ginjal kronis. Kedua, sering terbangun berkali-kali di malam hari untuk buang air kecil. Ginjal yang sehat bekerja lebih lambat saat kita tidur, sehingga tubuh tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi. Jika kamu harus bangun 2-3 kali setiap malam, ini adalah tanda bahwa ginjal sedang bekerja keras dan tidak mampu menahan cairan dengan optimal. Kondisi ini disebut nokturia dan sangat umum pada lansia dengan fungsi ginjal menurun. Ketiga, tekanan darah yang naik turun tanpa alasan yang jelas. Ginjal memiliki peran besar dalam mengatur tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin. Ketika ginjal mulai lelah, tekanan darah menjadi sulit dikendalikan meskipun sudah minum obat rutin. Kadang tekanan darah tiba-tiba naik tinggi, kadang turun drastis. Fluktuasi ini sangat berbahaya untuk jantung dan otak. Keempat, tubuh cepat lelah dan sulit berkonsentrasi. Ini bukan lelah biasa setelah beraktivitas. Rasanya energi cepat habis sejak pagi, langkah kaki terasa berat, dan kepala sulit fokus untuk hal-hal sederhana. Kondisi ini terjadi karena ginjal tidak lagi mampu mengatur keseimbangan cairan dan mineral seperti dulu. Ketika racun menumpuk dalam darah karena ginjal tidak bisa menyaringnya, otak dan otot tidak mendapat suplai oksigen yang cukup. Kelima, kaki dan pergelangan kaki bengkak, terutama di sore atau malam hari. Seringkali tanda ini dianggap normal seiring bertambahnya usia. Padahal tubuh sedang menahan cairan berlebih karena ginjal tidak menyaring dengan optimal. Salah konsumsi sayur, terutama yang tinggi kalium, juga dapat memperburuk pembengkakan ini. Keenam,
Urin berbusa seperti sabun atau berwarna lebih gelap dari biasanya. Urin berbusa adalah tanda ada protein yang bocor melalui filter ginjal. Urin berwarna gelap atau keruh bisa menandakan adanya darah atau kristal yang terbentuk. Jika kamu melihat perubahan ini, segera konsultasikan dengan dokter. Jika kalium menumpuk dalam darah akibat konsumsi sayur tinggi kalium, jantung akan ikut terpengaruh. Detaknya terasa tidak teratur, kadang sangat cepat, kadang sangat lambat. Dada terasa tidak nyaman atau seperti ditekan. Ini adalah kondisi darurat medis yang perlu penanganan segera. Cara aman mengonsumsi sayur untuk ginjal lansia. Setelah memahami bahaya dari 3 sayur di atas, banyak lansia bertanya, lalu saya harus makan sayur apa? Apa yang aman untuk ginjal saya? Jawabannya sebenarnya sederhana. Ada 3 prinsip mudah yang bisa langsung diterapkan mulai hari ini. Prinsip pertama, pilih sayur yang aman untuk ginjal. Tidak semua sayur tinggi oksalat atau kalium. Ada banyak sayur yang lebih lembut dan lebih mudah diproses oleh ginjal lansia. Contohnya adalah labu siam, oyong, brokoli muda, wortel, timun, terong, kembang kol, dan labu kuning. Sayur-sayur ini memiliki kandungan oksalat dan kalium yang jauh lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi setiap hari dalam porsi wajar. Yang juga penting adalah memilih sayur yang masih muda dan segar, baru dipetik. Sayur muda biasanya memiliki kandungan oksalat lebih rendah dan lebih mudah dicerna. Sebaliknya, sayur yang sudah tua, layu, atau terlalu lama disimpan bisa mengandung zat yang lebih berat bagi ginjal. Jadi, saat berbelanja di pasar, pilih sayur yang masih segar dan hindari yang sudah mulai layu atau menguning. Prinsip kedua, cara memasak menentukan apakah sayur menjadi obat atau justru beban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, buang air rebusan pertama. Ini membantu mengurangi oksalat, purin, dan mineral berlebih yang larut dalam air. Kedua, jangan makan sayur mentah, terutama bayam, kangkung, atau sawi. Sayur mentah membuat oksalat dan kalium masuk terlalu cepat ke tubuh. Ketiga, masak sayur sebentar saja. Jangan sampai terlalu hancur agar nutrisi tetap terjaga. Teknik blanching atau merebus sebentar adalah yang terbaik. Keempat, hindari memanaskan ulang sayur yang sudah dingin. Pemanasan ulang dapat membentuk nitrit yang membebani ginjal dan berpengaruh pada tekanan darah. Jika masak sayur berkuah seperti sop, sebaiknya dimakan saat itu juga atau maksimal dalam 24 jam. Kelima, gunakan garam seperlunya. Garam berlebih membuat tekanan darah naik dan memaksa ginjal bekerja lebih berat. Batasi garam maksimal 1–1,5 sendok teh per hari untuk seluruh makanan. Dengan teknik memasak yang lebih bijak, sayur apapun bisa menjadi jauh lebih aman bagi lansia. Bahkan sayur yang awalnya berbahaya seperti bayam atau pare, bisa dikonsumsi dengan aman jika diolah dengan benar. Prinsip ketiga, perhatikan porsi dan waktu makan. Ginjal lansia tidak mampu memproses makanan dalam jumlah besar sekaligus. Karena itu, porsi aman untuk lansia dengan ginjal sensitif adalah sekitar 100–150 gram sayur per hari. Ini setara dengan 1 mangkuk kecil sayur matang. Jangan konsumsi lebih dari itu dalam satu waktu makan. Waktu makan juga penting. Sebaiknya makan sayur saat siang hari, bukan malam hari. Kenapa? Karena ginjal bekerja lebih lambat saat kita tidur. Jika makan sayur tinggi kalium atau oksalat di malam hari, ginjal tidak punya cukup waktu untuk memprosesnya sebelum kita tidur. Akibatnya, mineral berlebih menumpuk dalam darah dan bisa menyebabkan gangguan jantung atau tidur tidak nyenyak. Juga, makan sayur saat masih hangat, bukan dingin atau disimpan semalaman. Terutama sayur berkuah seperti sop atau sayur bening. Jangan disimpan sampai keesokan hari, karena beberapa zat dapat berubah menjadi senyawa yang sulit disaring ginjal. Jika memang harus disimpan, simpan dalam lemari es dan panaskan hanya sekali. Jangan panaskan berulang kali. Banyak pasien merasakan perubahan besar hanya dengan mengikuti 3 prinsip sederhana ini. Mereka tidur lebih nyenyak, lebih jarang buang air kecil di malam hari, bangun pagi terasa lebih ringan, tekanan darah lebih stabil, dan tubuh lebih berenergi sepanjang hari. Ginjal yang diberi waktu istirahat yang cukup akan pulih perlahan, meskipun usia sudah lanjut. Kelompok lansia yang harus ekstra hati-hati dengan sayur. Tidak semua lansia memiliki kondisi ginjal yang sama.
Ada beberapa kelompok yang harus jauh lebih berhati-hati saat makan sayur, terutama yang tinggi oksalat, purin, atau kalium. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, lansia di atas 60 tahun. Pada usia ini, kemampuan ginjal menyaring mineral berlebih mulai menurun sekitar 30–40% dari usia muda. Akibatnya, oksalat lebih mudah menumpuk dan membentuk kristal. Risiko batu ginjal meningkat 2 kali lipat. Kalium sulit dikeluarkan, sehingga bisa menyebabkan jantung berdebar dan tekanan darah naik. Purin menumpuk dan memicu asam urat tinggi, membuat sendi nyeri dan ginjal terbebani. Karena itu, lansia tidak bisa makan sayur dalam jumlah besar seperti saat muda dulu. Kedua, lansia dengan diabetes tipe 2. Gula darah yang tidak stabil dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal dalam proses yang disebut nefropati diabetik. Setelah bertahun-tahun menderita diabetes, filter ginjal mulai bocor dan fungsinya menurun. Sedikit kelebihan mineral saja bisa membuat pinggang nyeri, tubuh lemas, dan jantung berdebar. Untuk kelompok ini, porsi sayur sebaiknya sekitar 100 gram per hari dan harus dimasak dengan benar menggunakan teknik blanching. Ketiga, lansia yang minum obat diuretik atau pelancar kencing. Obat ini sering diresepkan untuk mengatasi hipertensi atau pembengkakan. Obat diuretik membuat cairan tubuh lebih cepat hilang melalui urin. Jika cairan kurang, ginjal bekerja lebih keras karena darah menjadi lebih kental. Mineral berbahaya seperti oksalat dan kalium menumpuk lebih cepat. Risiko kerusakan ginjal meningkat. Ginjal membutuhkan cukup cairan untuk menyaring racun setiap hari. Jadi, lansia yang minum obat diuretik harus lebih banyak minum air putih, minimal 1,5–2 liter per hari. Keempat, lansia dengan riwayat batu ginjal. Jika sudah pernah mengalami batu ginjal sebelumnya, risiko kambuh sangat tinggi, sekitar 50% dalam 5 tahun ke depan. Kelompok ini harus sangat membatasi sayur tinggi oksalat seperti bayam, kangkung, sawi, dan pare. Konsumsi maksimal 1 kali seminggu dengan porsi sangat kecil, sekitar 50 gram. Dan wajib dimasak dengan teknik blanching untuk mengurangi oksalat. Kelima, lansia dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Hipertensi kronis dapat merusak pembuluh darah di ginjal dan mempercepat penurunan fungsi ginjal. Kelompok ini harus membatasi sayur tinggi kalium dan sangat ketat mengontrol asupan garam. Batasi garam maksimal 1 sendok teh per hari untuk seluruh makanan. Hindari makanan olahan yang mengandung garam tersembunyi seperti saus kemasan, bumbu instan, dan makanan kalengan. Jika kamu termasuk dalam salah satu kelompok tadi, maka pilih sayur yang aman, masak dengan cara yang tepat, dan konsumsi dalam porsi sesuai kemampuan ginjal. Langkah kecil ini bisa membawa perubahan besar untuk kualitas hidup. Tidur lebih nyenyak, buang air kecil malam berkurang, tekanan darah lebih stabil, dan bangun pagi terasa lebih ringan. Kebiasaan 3 menit setiap pagi untuk membantu ginjal pulih. Sekarang, saya ingin memberikan satu kebiasaan sederhana yang hanya butuh 3 menit setiap pagi. Manfaatnya luar biasa untuk ginjal lansia, dan kamu bisa mulai besok. Pertama, minum segelas air hangat saat bangun tidur. Tidak perlu panas, cukup hangat sekitar 40 derajat Celcius. Air hangat membantu melancarkan aliran darah ke ginjal dan membuat proses penyaringan lebih ringan. Jangan minum air dingin atau es karena membuat pembuluh darah menyempit dan menghambat aliran darah. Kedua, tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau lemon. Cukup setengah buah jeruk nipis diperas ke dalam segelas air hangat. Ini membantu menyeimbangkan pH tubuh, mengurangi beban oksalat yang menumpuk di ginjal, dan mendukung pembuangan sisa metabolisme. Sitrat dalam jeruk nipis juga dapat mengikat kalsium dalam urin sehingga mengurangi pembentukan batu ginjal. Ketiga, lakukan gerakan ringan selama 2–3 menit. Cukup di dalam rumah atau di halaman. Gerakan sederhana seperti jalan di tempat, mengayunkan tangan, atau peregangan ringan. Gerakan ini membuka pembuluh darah kecil di ginjal, membantu aliran darah membawa oksigen ke sel-sel ginjal, mengurangi rasa berat di pinggang, dan memberi sinyal pada tubuh untuk memulai hari dengan lebih segar. Banyak pasien lansia yang mencoba kebiasaan ini merasakan perubahan besar dalam 2–3 minggu. Tidur malam lebih nyenyak dan jarang terbangun untuk buang air kecil. Buang air kecil malam berkurang dari 3–4 kali menjadi hanya 1 kali. Bangun pagi terasa lebih ringan, tidak ada rasa berat di pinggang. Tekanan darah lebih stabil dan tidak naik turun drastis.
Tubuh lebih berenergi sepanjang hari tanpa cepat lelah. Tubuh kita luar biasa. Selama kita memberikan apa yang dibutuhkannya, tubuh mampu memperbaiki dirinya sendiri meskipun usia sudah lanjut. Ginjal yang sudah menua pun bisa pulih perlahan jika diberi istirahat yang cukup dan tidak dibebani dengan mineral berlebih. Pinggang berat, kaki bengkak, dan sering terbangun di malam hari bukan sekadar tanda penuaan biasa. Ini adalah sinyal ginjal meminta pertolongan. Sayur yang kita konsumsi setiap hari bisa menjadi penyebab utama kerusakan ginjal pada lansia jika tidak diolah dengan benar. Ketiga sayur yang kita bahas hari ini, daun kelor, sayur hijau seperti bayam dan kangkung, serta pare, sebenarnya menyehatkan. Tapi hanya bila dikonsumsi dengan cara yang tepat. Pilih sayur yang aman, masak dengan teknik blanching, konsumsi dalam porsi kecil, dan hindari jus atau smoothie sayur mentah. Langkah sederhana ini bisa melindungi ginjalmu hingga usia 80 tahun ke atas. Apakah kamu atau keluargamu sering mengonsumsi salah satu dari 3 sayur ini? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol like dan bagikan ke keluarga atau teman yang sudah berusia lanjut agar mereka bisa menjaga ginjal sebelum terlambat. Subscribe Klinik 62 dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kesehatan terbaru setiap minggunya. Jaga ginjalmu, jaga kesehatanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.